Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel ebook statistik 1000 halaman. Kami senantiasa share kepada sahabat statistik semua tentang tutorial statistik yang bisa mengolah data untuk karya tulis ilmiah, baik skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal. Semoga video tutorial kami yang ke-133 ini bermanfaat bagi sahabat statistik semua. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan bagi kami dan juga bagi sahabat semua. Sekali lagi mohon izin untuk klik subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Jika memang ada pertanyaan, silakan sharing kepada kami dan 99% pertanyaan sahabat statistik semua akan senantiasa kami jawab. Sekali lagi, silakan channel kunjungi halaman statistik ebook statistik 1000 halaman ini. Terus menerus kami akan update, dan pada kesempatan kali ini tema kami membahas tentang rumus terbaru. Ya, rumus terbaru yang baru diterbitkan dalam jurnal beberapa tahun ini tentang efek mediasi. Ya, di dalam uji mediasi nanti dilanjutkan dengan efek mediasi, dan kami akan menampilkan rumus terbaru bagi sahabat statistik semua yang mungkin dapat mewarnai perubahan di dalam penulisan skripsi, tesis maupun disertasi di Indonesia dengan menampilkan efek mediasi. Jadi mari kita kembangkan skripsi, tesis maupun disertasi lebih berkualitas, jurnal lebih berkualitas di Indonesia dengan menampilkan efek mediasi, karena hampir sebagian besar penelitian di Indonesia menggunakan variabel mediasi. Jadi kami tampilkan rumus terbaru untuk efek mediasi di dalam pengujian mediasi dengan Smart PLS. Oke. Sekali lagi subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Terima kasih kepada sahabat yang sudah subscribe di channel kami. Signifikan aja tidak cukup. Begitu pengujian hipotesis, kita mengatakan pengaruh variabel X terhadap variabel Y signifikan. Nah, itu tidak cukup sampai mengatakan signifikan saja. Masih ada pertanyaan berikutnya, apakah pengaruh itu pada level struktural termasuk rendah, sedang, atau tinggi? Itulah yang disebut sebagai efek ya, fungsi efek, pengujian efek di dalam suatu pengujian model struktural ya, atau F-square seperti itu. Contohnya seperti ini mudahnya. Pemberdayaan signifikan berpengaruh terhadap motivasi. Bisa kita lihat di p-value-nya signifikan. Ya, ini paid coefficient-nya, ini rentang 95% kepercayaannya, kemudian ini F-square-nya. Jadi menampilkan di dalam uji hipotesis ya. Oke, ini kami sudah bikinkan video tutorial cara membuat bab 4 ya, bab 4 analisis Smart PLS atau PLS seperti ini ya. Kita mulai dari demografik, evaluasi model pengukuran, ini cara bikinnya ya, sudah kami sharing dalam video tutorial. Kemudian kita lanjutkan dengan uji struktural. Ya. Dalam pengujian model struktural ada beberapa hal yang dia harus dilaporkan. Pertama adalah multikolinier. Kedua, signifikansi hipotesisnya. Ketiga, 95% taksiran interval dari paid coefficient atau koefisien jalur. Dan yang keempat ya, itu adalah nilai F-square-nya. Kalau kita bikin tabel kayak begini. Jadi cara membacanya enak. Ya, kita balik lagi ke dalam PowerPoint, sama di dalam PowerPoint. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Pemberdayaan punya pengaruh signifikan terhadap motivasi sebesar 0,365. Pada interval 95% pengaruhnya antara 0,168 sampai 0,547. Artinya ini, kalau pihak sekolah atau kepala sekolah membuat suatu kebijakan, ya, kebijakan baru di dalam pemberdayaan guru, maka selang kepercayaan 95%-nya, taksirannya, pengaruhnya itu akan melebihi dari 0,365, yaitu sampai 0,6547. Jadi kalau bikin suatu kebijakan di dalam rekomendasi skripsi ya, pemberdayaan guru, maka pengaruhnya akan exceeding, akan melebihi, yaitu sampai 0,547. Itu yang disebut sebagai 95% interval kepercayaan. Tapi selanjutnya ada pertanyaan berikutnya yang disebut sebagai efek pengujian model struktural, yaitu F-square ini. Ya, F-square ini menampilkan, artinya adalah kalau memang pemberdayaan terhadap motivasi signifikan, ya, apakah pengaruhnya pada level struktural ini termasuk sedang, rendah, atau tinggi. Jadi apakah termasuk pengaruhnya itu? Jadi ketika variabel itu signifikan, apakah pengaruhnya pada level struktural itu rendah, sedang, atau tinggi? Ini penting nih. Bagi orang sosial yang mengkualitatifkan bentuk kuantitatif menjadi rendah, sedang, dan tinggi sangat penting.
Contohnya pemberdayaan. Ketika pemberdayaan signifikan, emang pengaruhnya tinggi, emang pengaruhnya sedang, jangan-jangan pengaruhnya rendah. Kalau pengaruhnya signifikan rendah, berarti ya pengaruhnya pada level rendah gitu. Ada, tetapi masih rendah. Kalau tinggi, berarti sudah implemented, misalnya di dalam satu sistem. Nah, kalau dilihat di sini, berarti pemberdayaan pengaruh terhadap motivasi tergolong ke dalam pengaruh sedang. Ya, F square-nya relatif 0,209 lebih besar dari 0,15 itu termasuk sedang. Lalu bagaimana dengan uji mediasi? Dilihat di sini. Religiositas signifikan mempengaruhi terhadap motivasi, motivasi terhadap kepuasan. Ini signifikan nih. Tetapi apakah pengaruh efek mediasinya berapa? Apakah rendah, sedang atau tinggi? Jadi motivasi signifikan berperan sebagai variabel mediasi, tapi pengaruhnya pada level struktural tergolong rendah, sedang atau tinggi. Nah, ini tidak ada di dalam output Smart PLS. Jadi sekali lagi, Smart PLS tidak mengeluarkan efek mediasi atau F square untuk uji mediasi. Sekali lagi, kalau uji mediasi signifikan, lalu dalam level struktural termasuk pengaruh apa? Berapa F square-nya? Nah, kebetulan Smart PLS versi 3 dan 4 belum mengeluarkan efek mediasi untuk uji mediasi. Ya, F square untuk uji mediasi itu tidak ada di dalam Smart PLS versi 3 dan 4. Oke, lalu apa F square? Tadi sudah disebutkan F square itu adalah efek pengaruh variabel secara kualitatif pada level struktural ya, apakah rendah, moderat, atau tinggi setelah pengujian hipotesis seperti ini. Pemberdayaan terhadap motivasi pengaruhnya sedang, ini tinggi, ini sedang, ini rendah, ini menuju sedang. Sedangkan efek mediasinya berapa? Tidak ada di dalam Smart PLS versi 3 dan 4. Ini tidak ada ya. Bagaimana caranya? Oke, jadi sekali lagi Smart PLS 3 dan 4 hanya mengeluarkan F square atau pengaruh pada level struktural, pengaruh langsung saja. Ya, belum mengeluarkan pengaruh efek mediasinya. Ya, bagaimana caranya? Menghitung efek size atau efek mediasi setelah pengujian hipotesis uji mediasi. Bagaimana caranya? Mari kita lihat di dalam tutorial kali ini. Ini adalah output F square untuk Smart PLS untuk uji pengaruh langsung saja. Jadi kalau misalnya kita masuk ke Smart PLS, kita run PLS algoritma ini, kita akan ketemu F square di sini. Ini hanya untuk F square atau efek pengaruh pada model struktural untuk pengaruh langsung saja ini. Jadi F square ini hanya untuk pengaruh langsung saja. Lalu bagaimana untuk pengaruh mediasinya? Oke ya. Apabila motivasi signifikan memediasi pengaruh pemberdayaan dan religiositas terhadap kepuasan, lalu berapa besar F square-nya? Oke, kita lihat di dalam tinjauan literatur. Ini literatur yang ditulis sekitar tahun 2018 ya. Ini 2018. Di sini ada 4 ukuran effect size measure untuk mediasi. Ya, silakan dibaca di dalam jurnal ini. Tapi kami tampilkan untuk efek mediasi terbaru. Ini namanya A Novel Measure of Effect Size for Mediation Analysis yang ditulis oleh Lachowicz, Fraser, dan Kelly. Silakan baca di dalam jurnal ini. Nanti interpretasinya ada di dalam jurnal ini. Ya, kami kasihkan referensi pada sahabat semua berdasarkan referensi jurnal aslinya yang berbahasa Inggris yang diterbitkan di dalam jurnal internasional. Ini aslinya. Yang diterbitkan di dalam jurnal Psychological Method, ya, American Psychological Association. Jadi diterbitkan di Amerika tentang rumus terbaru untuk efek mediasi. Jadi referensinya asli dari luar. Oke, ini interpretasinya dari James Gaskin juga di dalam jurnal luar di Wiley yang diterbitkan ya. Oke, di dalam ebook yang sudah kami tulis, ini ebook statistik 1800 halaman, kita cari saja namanya adalah Upsilon P. Nah, jadi Upsilon V adalah effect size variable mediasi untuk menunjukkan berapa besar pengaruh variable mediasi pada level struktural. Namanya Upsilon V ya. Oke, ini cara menghitungnya, nanti kita akan praktekkan. Sekali lagi di dalam ebook ini sudah kami tuliskan. Kita beri contohkan ya, Upsilon P. Oke, ini rumus Upsilon P-nya, ini rumus Upsilonnya. Oke ya. Jadi ada beberapa rumus yang lainnya yang tadi disebutkan di dalam jurnal ini. Ya, di dalam jurnal ini. Kami tuliskan di dalam ebook yang sudah kami tulis ini.
ya, completely, kemudian proportion yang paling banyak dipakai di Indonesia variant accounted for, dan alasannya kami tidak lagi pakai variant accounted for karena bias, ya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Milošević tahun 2018, variant accounted for itu bias. Taksiran parameternya bias dan sebaiknya kita tidak gunakan lagi. Oke, dan ini adalah yang terbaru yang ditulis oleh ini terbaru ya. A Novel Measure Effect Size yang ditulis oleh Lachowicz, Fraser, dan Kelly pada tahun 2018 dan interpretasinya dikembangkan oleh James Gaskin tahun 2020. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara menghitung tadi tinjauan literaturnya, nama statistiknya untuk uji mediasi atau efek mediasi itu adalah upsilon V namanya. Oke, jadi kita tidak menggunakan F-square tapi menggunakan effect size mediasi yang disebut sebagai upsilon V yang tadi di dalam jurnal tadi. Bagaimana caranya? Oke, ini yang disebut sebagai variant accounted for dan kami tidak menggunakan metode ini lagi karena metode ini bias. Oke, namanya bukan F-square lagi, tapi uji mediasi namanya statistik upsilon V, ini rumusnya. Dan ini cara pakainya. Gimana caranya? Untuk menghitung effect size mediasi. Jadi kembali lagi kita tinggal run saja, klik di sini, klik di sini. Oke, kita lihat di sini rumusnya. Dari rumus ini ya, kita tinggal mengkuadratkan saja ya pengaruh langsung yang berurutan ya, yang sequential dari rumus ini. Berarti caranya di sini untuk menghitung efek mediasinya kita tinggal kuadratkan saja ini. Ini dikuadratkan dikalikan dengan ini dikuadratkan. Jadi pengaruh efek mediasi motivasi dalam memediasi pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan, menghitung F-square-nya atau upsilon V-nya dengan cara ini dikuadratkan kali dengan ini dikuadratkan. Oke, ketemulah rumusnya seperti ini. Nah, ini dia. Religiositas berpengaruh terhadap motivasi. Motivasi berpengaruh terhadap kepuasan. Berapa efek mediasinya? Menghitung efek mediasinya tinggal dikuadratkan saja. 0,495 dikuadratkan kali 0,364 dikuadratkan dapat 0,032. Kemudian dibandingkan dengan referensi dari Cohen yang ditulis oleh Aigbeibu tahun 2020. Kalau 0,175 tinggi, 0,075 pengaruh mediasi medium dan 0,01 pengaruh mediasi rendah. Di sini termasuk dalam pengaruh mediasi rendah. Artinya motivasi memang signifikan. Sekali lagi, motivasi signifikan memediasi religiositas tetap kepuasan. Tetapi dalam level struktural pengaruh mediasinya masih tergolong rendah. Kalau dalam rendah artinya apa? Rendah itu berarti perlu kebijakan-kebijakan baru dalam kepala sekolah bahwa pengaruh motivasi sekarang ini dalam memediasi religiositas terhadap kepuasan itu masih tergolong rendah. Kalau tergolong rendah berarti perlu ada kebijakan baru, treatment-treatment baru untuk meningkatkan peran motivasi sebagai mediasi sehingga pengaruh religiositas terhadap kepuasan nanti akan sedang hingga tinggi ya. Termasuk juga pemberdayaan masih pengaruh rendah. Sekali lagi ini adalah rumus terbaru yang disebut sebagai upsilon V. Dan menurut hemat kami di dalam jurnal yang tadi ditulis oleh Lachowicz ini sangat direkomendasikan ya, ini novel measure. Jadi temuan terbaru bagaimana rumus efek mediasi yang perlu dimasukkan di dalam skripsi, tesis maupun disertasi. Oke, kami simpulkan sekali lagi, setelah menguji hipotesis kita apakah itu signifikan atau tidak signifikan, maka itu tidak cukup. Sekali lagi, tidak cukup sesuatu itu signifikan, tidak signifikan, signifikan, tidak signifikan. Kita tidak hitam putih seperti itu melihatnya. Tetapi perlu dilanjutkan dengan yang disebut sebagai pengaruh variabel pada level struktural. Apa itu F-square atau upsilon V. F-square hanya bisa digunakan untuk pengaruh langsung saja. Contohnya seperti ini. Pemberdayaan terhadap motivasi. Berapa besar F-square-nya? Ketahuan. Karena ada di dalam Smart PLS. Sedangkan untuk uji mediasi tidak ada di dalam Smart PLS. Ya, Smart PLS 34 belum mengeluarkan efek mediasi, ya. Oleh karena itu kita perlu rumus terbaru untuk menghitung efek mediasi yang disebut sebagai upsilon P. Bagaimana cara menghitungnya? Ini rumusnya. Kami informasikan kepada sahabat statistik semua. Ini rumusnya namanya statistik upsilon P dan ini cara prakteknya. Ya, kami tinggal dikuadratkan, kuadratan dan dikuadratkan. Dan sudah kami tulis di dalam e-book statistik yang kami terbitkan ya. Ini namanya statistik upsilon P. Dan di setiap tulisan ini selalu menampilkan statistik upsilon P. Jadi lengkap yang kami tuliskan di dalam e-book ini semuanya sudah memasukkan efek mediasi upsilon P. Upsilon V.
Oke ya, ini baik di dalam bab pendahuluan sudah kami masukkan statistik Upsilon P dan sudah dimasukkan semua di dalam ebook ini untuk uji efek mediasinya menggunakan Upsilon V. Statistik Upsilon V, kemudian moderasi menggunakan referensi dari Kenny tahun 2018, kemudian pengaruh langsung menggunakan Haier. Jadi di dalam ebook ini sudah lengkap. Upsilon P, Upsilon V sudah kami masukkan semuanya di dalam efek mediasinya. Ini di dalam setiap bab pembahasan selalu kami masukkan Upsilon P. Ini untuk model formatif sudah. Oke, sudah kami masukkan semuanya. Baik, bagi sahabat statistik semua, jika tertarik dengan ebook statistik 1500 halaman, 1800 halaman, mau jagoan olah data sendiri, kami sudah memiliki ebook SPSS ya, setebal 600 halaman, Risrael 100 halaman, WarPLS, JSP, SmartPLS 34. Terus kita update, ada juga Amos dan Stata. Harga e-booknya seharga pulsa kita 1 bulan, bahkan lebih rendah dari harga pulsa 1 bulan. Ya, harga e-booknya hanya 70.000, sangat murah sekali. Dan Anda sahabat statistik semua sudah mendapatkan 6 tutorial software statistik dan belinya cukup 1 kali. Di kami beli cukup 1 kali, gratis seumur hidup. Kami sedang mengupdate Risrael versi 12. Dari versi 8 langsung lompat ke versi 12 dan sahabat statistik semua cukup beli 1 kali saja. Seumur hidup beli 1 kali, ebook ini harganya seharga pulsa Rp70.000, sangat murah sekali, lengkap full tutorial. Ada teorinya dan ada tutorialnya. Referensi kami selalu menggunakan referensi dari luar semua, tidak menggunakan referensi dari dalam negeri, tapi kami menggunakan semua referensi dari Haier. Jadi, apa yang disebut oleh Haier, oleh Hart Startdate, oleh Henseler, oleh teman-teman semua penulis-penulis besar di dalam SmartPLS, kami masukkan di dalam ebook statistik 1800 halaman ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.